Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Baitul Karim yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Quran nanti datang di hari kiamat akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan bagi para pembacanya, bagi para penghafalnya. Dan kita harus yakin bahwa Al-Quran itu memberikan syafaat untuk yang membaca dan menghafalnya. Bahkan syafaat Al-Quran itu berbeda dengan syafaat-syafaat yang lain. Syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat para nabi, para rasul, dan para orang-orang yang soleh. Karena syafaat Al-Quran itu adalah mencegah pembacanya, mencegah penghafalnya agar dia tidak kena azab. Itu syafaat Al-Quran. Kalau syafaat para nabi dan rasul, syafaat orang-orang yang soleh adalah mereka-mereka yang kena azab diangkat dari azabnya. Itu syafaat para nabi, para rasul, dan orang-orang yang soleh. Dalam hadis disebutkan, Inna surata fil Qur'an 30 ayatan syufi'at li ashabi hatta ghufira lahum. Ada satu surat dalam Al-Quran yang satu surat itu terdiri dari 30 ayat, memberi syafaat kepada pembacanya, kepada penghafalnya, hatta ghufira lahu, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat apakah itu? Wahia tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Mulk terdapat dalam juz 29, terdiri dari 30 ayat. Surat Al-Mulk ini dijuluki sebagai surat Al-Munjiyah, surat penyelamat. Dijuluki dengan surat Al-Wadiyah, surat yang membela mati-matian kepada pembacanya, kepada penghafalnya dari azab kubur. Maka diceritakan ada seseorang yang fasik meninggal dunia. Fasik itu adalah orang yang gemar melakukan maksiat, gemar melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Meninggal dunia. Saat meninggal dunia, dia tidak membawa amalan apapun. Dia tidak membawa amalan apapun kecuali dalam hatinya hafal surat Al-Mulk. Maka ketika malaikat azab datang ke kuburnya, akan mengazabnya, akan menyiksanya, tiba-tiba surat Al-Mulk yang ada dalam hatinya ini menjelma sebagai seseorang dan menghadang malaikat azab. Wahai malaikat azab, untuk apa kau datang kemari? Aku akan menyiksa orang ini. Kalau kau menyiksa orang ini, berarti menyiksa aku. Aku adalah surat Al-Mulk, aku adalah kalam-kalamnya Allah. Kata malaikat azab, anti min kalamillah wa ana akrahu sa'ataki. Engkau adalah kalam Allah, tidak mungkin aku akan menyiksamu. Aku akan menyiksa orang ini, orang yang fasik ini. Kata surat Al-Mulk, sefasik-fasiknya orang ini, sejahat-jahatnya orang ini, senakal-nakalnya orang ini, aku ada di dalamnya. Kalau kau menyiksa orang ini, berarti menyiksa aku. Kata surat Al-Mulk. Bapak dan Ibu yang dimuliakan, perlu kita ketahui. Pertama, malaikat itu
kena konstitusi fikih. Kalaulah manusia itu diperintahkan untuk menghafal Quran, maka malaikat pun harus menghormat menghafal Al-Quran. Kalaulah malaikat itu tidak boleh menganiaya, meremehkan, bahkan mengadab dan menyiksa penghafal Al-Quran, maka malaikat pun tidak boleh menyiksa, mengadab dan meremehkan penghafal Al-Quran. Yang kedua, bahwa yang dikatakan orang yang hafal Al-Quran itu bukan harus hafal dari Alhamdulillah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jumhur ulama mengatakan sekalipun hafal surat Al-Mulk dan hafal secara tahqiq, benar-benar hafal, maka satu surat itu bisa berdiri sendiri dan memberikan syafaat kepada pembaca dan menghafalnya. Perselisihan antara malaikat adab dengan surat Al-Mulk cukup lama. Tidak ada penengah, tidak ada hakim, tidak ada wasit. Keduanya sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku akan menyiksa orang yang fasik ini, akan tetapi surat Al-Mulk menghalang-halanginya. Kemudian surat Al-Mulk pun mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi, inna fulanan amida ilayya fata'allamani wa talani apatuhrikuhu anta binarin wa tu'adibuhu wa ana fi jawfi. Kata surat Al-Mulk, Ya Allah, orang ini setiap kali datang kepada Al-Quran, dari sekian surat-surat yang ada dalam Al-Quran, dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran, yang dipilih adalah aku, kata surat Al-Mulk. Yang dibaca aku, yang dihafalkan aku, yang dipelajari aku. Kalaulah aku yang dihafalkan, dipelajari, tidak memberikan efek manfaat kepada orang ini, untuk apa aku menjadi surat dalam Al-Quran? Akankah engkau ya Allah menyiksa orang ini, mengadabnya, padahal aku ada di dalamnya? Kemudian Allah mengatakan, kenapa kamu kok ngotot membela mati-matian? Bagaimana mungkin tidak membela ya Allah yang dihafalkan aku, yang dipelajari aku? Sekarang giliran tiba, dia akan disiksa. Aku tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mencapai dan tidak bisa memberikan pertolongan. Untuk apa aku jadi Al-Quran? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idhabi faqad wahabtuhu laki wa syafa'tu fihi. Kalau begitu, pergilah dan aku berikan kepadamu hak memberikan syafaat, hak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menghafalmu dan orang-orang yang mempelajari, sehingga orang ini selamat dari siksa kubur dengan sebab menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mempelajari, menghafal Al-Quran, karena sesungguhnya innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Sesungguhnya Allah itu sekali-kali tidak akan menyiksa hati manusia yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salah dan khilafnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.